Bapak, Ibu, Saudara terkasih, salam semangat-semangat, sukacita. Saat yang indah saat ini kita bertemu di dalam ibadah online hari ini. Mari kita menyatukan hati kita fokus kepada Tuhan, menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Lukito Budi Harjo dari MDC Jakarta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kembali kita datang untuk beribadah kepada Tuhan kita. Siap untuk memuji Tuhan? Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau untuk menaikkan puji-pujian seruan kita kepada Tuhan kita. Ketika saya katakan Yesusku dahsyat, saudara katakan Yesus kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. 3 kali ya saudara ya. Yesus kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi, Yesus kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Amin. Dan kita menaikkan pujian bagi Allah kita yang dahsyat. Dan Mazmur 108 mengatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Yang menaikkan puji-pujian bagi Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Haleluya Yesus. Mari nyatakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, sebab Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kami serukan, Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Perkasa mulia Yesus nama Dia tak kalah nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus nama Dia tak kalah nama. Hanya Dia nama di atas segala nama. Ya Tuhan, haleluya Yesus. Yesus nama Dia tak segala nama. Amin. Nama di atas segala nama, hanya Yesus Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan, kami tidak akan tergoncangkan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita melihat Tuhan di alam semesta ini saudara, sungguh perbuatannya ajaib, sungguh karyanya besar. Bukalah mata kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa melihat kebesaran-Mu, kemegahan-Mu Tuhan, melalui ciptaan-Mu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan untuk memberikan puji-pujian penyembahan bagi Engkau yang layak, terima segala hormat pujian Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa alam semesta ini melukiskan akan kebesaran-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Yesus Kau yang ku agungkan, tiada yang lain dalam hidup. Hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. hanya Kau yang ku sembah. Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Haleluya, hanya Engkau yang ku sembah, hanya Engkau Tuhan. Besar Engkau ya Tuhan. Selamanya Engkau yang ku sembah, selamanya Engkau Tuhan. Haleluya. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Nama-Nya atas segala nama. Haleluya. Yesus, besar Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar Engkau Tuhan, layak disembah, layak diagungkan Engkau ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Kami kagum akan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami kagum akan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami kagum Tuhan akan besarnya kasih-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus, atas besarnya kuasa-Mu Tuhan, atas perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Kau Allah kami Tuhan, yang kami kagumi Tuhan, yang kami kasihi Tuhan. Kalau Allah kami Tuhan yang hidup, Allah kami yang besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengangkat setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau pilih kami menjadi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari Tuhan Yesus kami juga mau dengar Tuhan
Untuk firman-Mu Tuhan Yesus bicara ke setiap kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi telinga kami, hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan bukan firman-Mu. Dan kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat MDC Bogor. Pada hari ini kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bagaimana hidup bermakna di musim pandemi COVID-19. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami di dalam ibadah pada hari ini. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami yang akan membuat kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan juga urapan-Mu akan memampukan kami untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, setiap kita pasti merindukan hidup kita ini meaningful, bermakna, bukan meaningless. Tidak ada maknanya. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, bahwa hidup bermakna tidak ditentukan oleh faktor luar. Artinya, situasi luar boleh saja baik, atau situasi luar boleh saja buruk. Itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita, apakah kita akan memiliki hidup yang bermakna atau tidak. Situasi bisa saja kelihatan buruk, tetapi kalau kita sikapi dengan cara yang benar, maka situasi luar yang kelihatan buruk sekalipun akan menghasilkan sebuah kehidupan yang bermakna. Tapi sebaliknya, situasi sebaik apapun di luar, tapi kalau kita sikapi dengan cara yang keliru, maka situasi yang mendukung, situasi yang baik sekalipun tidak akan menghasilkan kehidupan yang bermakna. Karena itu, kita perlu tahu bagaimana memiliki kehidupan yang bermakna di tengah pandemi COVID-19 ini, bukan karena faktor luar, tapi karena sikap yang kita miliki dari dalam diri kita. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita akan menemukan sesuatu yang agak sedikit janggal. Mana yang lebih dahulu? Rajin dulu, baru rohnya menyala-nyala, atau rohnya menyala-nyala, baru dia rajin? Pada umumnya kita berpikir kalau rohnya sudah menyala-nyala, rohnya sudah berapi-api, baru kita bisa jadi rajin. Tapi ayat ini tidak mengatakan demikian. Ayat ini mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rajin dulu, baru apa? Rohnya menyala-nyala. Jadi jelas bahwa roh yang menyala beda dengan emosi yang menyala. Kalau emosi yang menyala itu up and down. Tapi kalau roh yang menyala, dia stabil. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini banyak perubahan yang terjadi. Cara kerja berubah. Waktu kerja berubah. Kita mengenal istilah WFH, work from home. Ternyata bukan hanya kerja. Cara beribadah pun berubah. WFH juga, worship from home. Cara sekolah pun berubah, study from home. Apa saja. Kesan juga berubah ya, kesan from home lewat Zoom. Jadi ada banyak sekali perubahan. Nah saudara, setiap perubahan itu akan menghasilkan dua hasil. Perubahan itu akan membuat kita naik, atau perubahan itu akan membuat kita turun. Perubahan itu akan membuat kita jadi semakin baik, atau perubahan itu justru akan membuat kita jadi semakin buruk. Perubahan itu akan mengubah kebiasaan kita jadi lebih bagus, lebih rajin, atau perubahan yang terjadi justru membuat kita semakin malas, semakin kehilangan motivasi. Semua tergantung dari bagaimana
kita menyikapi situasi yang sedang terjadi. Karena itu menurut di dalam ayat Roma 12 ayat yang ke-11 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa kerajinan bukanlah perasaan, tapi kerajinan adalah sebuah keputusan. Kalau kita mau hidup kita bermakna di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, mulailah dengan sebuah keputusan untuk menjadi rajin. Saudara, dalam hidup kita ini ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Segala sesuatu selalu dimulai dengan keputusan. Mau sekolah di mana? Kita ambil keputusan. Mau kebaktian atau beribadah jam berapa? Kita ambil keputusan. Mau menikah dengan siapa? Kita ambil keputusan. Semua dimulai dengan keputusan. Dan hidup kita ini adalah rangkaian dari berbagai keputusan. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, ternyata kerajinan bukan emosi, kerajinan bukan situasional, tapi kerajinan harus dimulai dengan sebuah keputusan. Kita memutuskan untuk, saya mau rajin. Kita ambil keputusan. Dan kita tahu kalau tidak ada keputusan, maka tidak akan kemana-mana kita. Tidak ada keputusan, maka tidak akan ada kemajuan. Keputusan kita akan menentukan langkah kita selanjutnya. Walaupun Dr. Billy Graham mengatakan mengambil keputusan adalah 5%. Melaksanakan keputusan yang kita ambil itu 95%. Usaha untuk melakukan keputusan kita itu 95%. Tapi yang 95% tidak akan berjalan kalau tidak kita ambil keputusan. Pernikahan pun seperti itu. Ambil keputusan. Saya mau menikah. Saya akan menikah dengan si A. Atau saya akan menikah dengan si B. Itu sebuah keputusan. Saya pernah punya pengalaman menangani satu calon pasangan. Sudah pacaran selama 9 tahun. Tapi tidak pernah ada keputusan untuk menikah. Jadi waktu saya ajak bicara, apa alasannya? Dua-duanya sudah kerja, dua-duanya sudah punya penghasilan yang baik, dua-duanya sudah dalam posisi yang cukup mapan. Sudah sangat waktunya lah, dari sisi usia juga sudah lebih dari 30 tahun. Jadi sudah waktunya, udah pacaran 9 tahun. Tapi waktu saya ajak bicara, yang perempuan bilang, kalau saya terserah dia. Kalau yang pria, yang laki saya tanya, kapan menikah? Dia bilang, belum tahu om. Pacaran udah 9 tahun. Sudah yakin ini pasangannya. Tapi nggak berani ngambil keputusan. Saya coba kasih bimbingan berapa kali. Dan yang pria tetap belum tahu om. Saudara, akhirnya yang perempuan saya ajak bicara, saya bilang gimana? Ya sebenarnya saya juga bingung. Sebenarnya ini mau kemana arahnya di dalam pacaran ini. Nggak ada keputusan. Situasinya tergantung terus. Saya bilang begini, kalau dia tidak bisa mengambil keputusan, maka kamu yang harus mengambil keputusan. Lalu dia bilang, betul, sebenarnya saya udah mikir, kalau dia tidak bisa mengambil keputusan, saya akan ambil keputusan. 3 bulan kemudian saudara, yang perempuan ambil keputusan. Keputusannya apa? Ya putus gitu ya. Karena tidak ada keputusan, maka akibatnya putus. Dan selesai. Dan akhirnya yang perempuan menikah, hari ini sudah berkeluarga, berumah tangga, hidup bahagia dengan pasangannya. Saudara, tidak ada keputusan, tidak akan pernah ada langkah yang berikutnya. Demikian juga di dalam kerajinan, kita harus mengambil keputusan. Kerajinan itu nggak bisa ditengking, saudara. Dalam nama Yesus, kemalasan keluar, nggak bisa. Saudara. Kemalasan hanya bisa kita rubah dengan mengambil keputusan untuk aku mau menjadi rajin. Jadi langkah pertama kerajinan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan.
Yang kedua, kerajinan adalah sebuah kebiasaan. Cara membangunnya itu kebiasaan lewat habit. Satu langkah demi satu langkah, satu hari demi satu hari. Asal terus kita konsisten lakukan, maka akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Ada salah satu buku yang sangat menarik. Saya rekomendasi untuk jemaat di Bogor kalau mau baca buku ini, sangat bagus, yaitu buku Atomic Habit dari penulisnya James Clear. Dia menulis bahwa a tiny changes, remarkable result. Perubahan-perubahan yang kecil akan menghasilkan satu hasil yang luar biasa. Salah satu contoh. Kalau kita membiasakan setiap hari untuk membaca 10 halaman dari satu buku, hanya 10 halaman, tidak lebih dari 15 menit kalau kita mau membaca 10 halaman every day. Kita membaca 10 halaman, itu notabene cuma 5 lembar, 10 halaman. Tapi kalau tiap hari kita lakukan, maka buku yang setebal 200 halaman hanya dalam waktu 3 minggu selesai. Dan kita berpikir mungkin, oh itu cuma sekedar kita membaca dan menyelesaikan satu buku. Tidak. Saudara bisa lihat runtutannya. Ketika kita membaca buku setiap hari 10 halaman, selama 3 minggu, satu buku sudah selesai, apa yang terjadi? Maka pengetahuan yang ada di dalam buku itu masuk di dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita diperkaya dengan pengetahuan, maka kita dalam cara mengambil keputusan pasti akan berbeda. Karena semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka pertimbangan kita dalam mengambil keputusan pasti berbeda. Dan itu akan membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita. Hanya dimulai dari sebuah kebiasaan kecil, membaca 10 halaman setiap hari. Saudara, saya praktekkan. Ketika saya melihat seperti ini, saya coba mempraktekkan, mendisiplin membaca 10 halaman setiap hari. Not more than 15 minutes, tidak lebih dari 15 menit. Tapi kalau itu dilakukan secara konsisten, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu merubah dari cara berpikir kita. Ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Bangun pagi, tidur lebih awal, rajin untuk terus setiap hari menggali kebenaran firman Tuhan, mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau itu kita lakukan everyday, 1 bulan kita mendapatkan mutiara kehidupan sebanyak 30. Itu akan merubah pemikiran kita, akan merubah cara kita berpikir, akan merubah cara kita mengambil keputusan. Jadi rentetannya itu luar biasa, tapi dimulai dari sebuah keputusan yang kecil. Jadi keputusan adalah sebuah kebiasaan. Mulailah biasakan yang positif. Nah, saudara, di tengah-tengah WFH hari ini, saya perhatikan ada orang yang kurang waspada, sehingga yang terbentuk justru kebiasaan negatif. Kebiasaan bangun siang, kebiasaan malas-malasan, kebiasaan nonton di depan TV, dari drama India sampai drakor, drama Korea, semua dilihatin, saudara. Yang dulunya nggak pernah langganan Netflix, hari ini langganan Netflix, itu film seri dilihatin. Saudara, kalau yang begini mana bisa hidup bermakna? Terbentuk kebiasaan yang negatif justru. Karena itu, kita yang harus memutuskan kebiasaan yang apa yang mau kita bangun. Jangan biarkan situasi yang membentuk kebiasaan kita, tapi kitalah yang membentuk kebiasaan itu karena kita mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah keputusan, kerajinan dibangun dengan komitmen. Komitmen itu bukan sesuatu yang sulit. Komitmen itu sesuatu yang sebenarnya wajar kita lakukan setiap saat, setiap hari. Saya yakin setiap kita mandi minimal 1 hari sekali atau 2 hari sekali, dua kali sehari, bukan 2 hari sekali, 2 kali sehari, atau ada yang 3 kali sehari. Di tengah-tengah pandemi COVID ini kadang-kadang saya bisa 3 kali sehari, keluar pulang mandi keramah, keluar pulang mandi keramah, hanya demi menjaga kebersihan, jangan sampai ada ketularan virus COVID. Saudara, semua itu bicara tentang apa? Komitmen, kebiasaan. Sebelum tidur kita sikat gigi, bangun tidur kita sikat gigi, itu sebuah komitmen. Tapi lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Komitmen itu akan menolong kita
Jadi saudara, yang pertama kita mau tahu membangun kerajinan dengan 3 unsur ini. Bahwa kerajinan itu adalah harus dibangun dengan sebuah keputusan, bukan perasaan. Kerajinan harus dibangun dengan kebiasaan, mulai dari yang kecil, tapi dampaknya akan besar. Yang ketiga dibangun dengan apa? Komitmen. Komitmen dari hari ke hari akan membuat kita semakin konsisten. Dan hasilnya luar biasa. Hasilnya apa? Roh kita akan menyala-nyala. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Kita penting memiliki roh yang menyala-nyala. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID, ada banyak orang yang kehilangan semangat. Ada yang padam semangatnya, padam apinya. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, jangan sampai padam, bangun dengan kerajinan. Kenapa penting kita punya roh yang menyala-nyala? Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, maka kita tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Saudara, orang yang rohnya menyala-nyala, semangatnya menyala-nyala, tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Masalah, tantangan, pergumulan, situasi yang tidak baik tidak akan menghentikan orang yang rohnya menyala-nyala. Di dalam Alkitab contohnya banyak sekali, dari Abraham, Daud, Yusuf, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Bagaimana situasi kehidupan mereka seringkali menghadapi situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mendukung. Tetapi karena roh mereka menyala-nyala, situasi seburuk apapun tidak pernah menghentikan mereka. Salah satu contohnya Yusuf. Saudara, kita tahu Yusuf, dia pernah dijahatin sama saudaranya sendiri. Tapi karena mimpi yang dari Tuhan membuat dia terus menyala-nyala. Dia nggak pernah sakit hati sama saudaranya. Yusuf pernah dikhianati atau difitnah oleh istri Potifar. Tapi karena rohnya menyala-nyala, dengan tegas dia menolak ajakan istri Potifar. Bukan nafsunya yang menyala-nyala, bukan, tapi rohnya menyala-nyala. Ketika dia di penjara, karena rohnya menyala-nyala, dia bukan menjadi pasif, dia aktif. Walaupun difitnah, masuk penjara, dia tetap aktif. Dia memberi makan para tawanan, nggak disuruh. Bahkan sampai kepala penjara kehilangan pekerjaan, artinya kepala penjara udah nggak ngapa-ngapain lagi karena semua ditangani oleh Yusuf dengan sangat baik. Kenapa? Yusuf waktu jadi budak, rohnya menyala-nyala, luar biasa. Di rumah Potifar, rohnya menyala-nyala, sehingga pada waktu ada kesempatan diajak berbuat dosa pun, dia tolak. Difitnah masuk penjara, seharusnya dalam keadaan lemah, tapi dia tetap menyala-nyala, dia tetap aktif. Contoh yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego di pembuangan di Babel, rohnya menyala-nyala, nggak ada kompromi. Dikasih makan yang membuat mereka najis, mereka tolak. Mereka mau makanan yang sehat. Saudara, kita lihat kalau rohnya menyala-nyala, di dalam segala keadaan dia terus akan berdiri tegar di dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus, contoh yang lain. Di dalam pelayanannya ada banyak sekali hantaman, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tapi Paulus nggak pernah putus asa. Sehingga dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Paulus pun bisa habis akal. Nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tapi dia bilang gini, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara lihat, tantangan yang dialami oleh Paulus dan teman-teman begitu luar biasa. Tapi karena rohnya menyala-nyala, dia bilang kami kadang-kadang habis akal. Kami orang zaman sekarang bilang, udah mentok nih, udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tapi kami nggak putus asa. Itu kalau rohnya menyala-nyala, tapi kalau rohnya tidak menyala-nyala, walaupun masih akalnya masih jalan, udah putus asa, saudara. Jadi ini penting sekali untuk kita memiliki roh yang menyala-nyala. Jadi pesan firman Tuhan,
Bagaimana supaya kita membangun kehidupan yang bermakna di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, bangunlah kerajinan. Dan kerajinan harus dimulai dengan keputusan. Ambil keputusan. Keputusan yang benar. Yang kedua, biarkan roh kita menyala-nyala. Dengan kerajinan yang kita putuskan, dengan kerajinan yang kita bangun, situasi yang terjadi di sekeliling kita pada hari ini tidak akan membuat kita kehilangan semangat. Tapi roh kita akan tetap menyala. Menyala untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Menyala-nyala terus untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan setiap kita membaca firman Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam doa. Saya menggerakkan teman-teman di Jakarta untuk every day kita berdoa jam 5 pagi. Ketemu di udara lewat Zoom. Jam 5 pagi. Saya bilang ini waktunya paling enak. Kenapa? Semua lagi banyak WFH. Jalanan pun tidak semacet sebelum kita ada pandemi. Ini saatnya, now is the time yang paling enak untuk kita doa pagi. Dan puji Tuhan, udah banyak yang merindukan dan kumpul. Kami pagi-pagi udah kumpul dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mau hidup kita bermakna di tengah-tengah situasi pandemik, bukan faktor luar, tapi semua dimulai dari dalam. Mari ambil keputusan pada hari ini, biar setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan, aku mau ambil keputusan untuk membangun kehidupan yang rajin. Aku mau membangun kebiasaan yang benar. Bukan faktor luar yang membangun kebiasaan dalam hidupku, tapi aku yang memutuskan untuk membangun kebiasaan yang benar. Dan aku mau supaya rohku tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya percaya Jemaat MDC Bogor di tengah-tengah situasi seperti ini akan tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang hidup yang selalu menyertai kami. Bangkitkan terus roh di dalam hidup kami. Dan Tuhan pimpin kami untuk mengambil keputusan. Bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan yang sedang terjadi pada hari ini. Tapi kami mengambil keputusan untuk hidup rajin di hadapan Tuhan. Untuk membangun kebiasaan kami. Untuk komitmen melakukannya dari hari lepas hari. Sehingga kami akan melihat hasilnya. Kehidupan kami tidak akan kehilangan makna. Tapi kehidupan kami akan terus penuh dengan makna. Di tengah situasi yang ada pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami boleh mempraktikkan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya pujian penyembahan yang sudah kita naikkan dan firman Tuhan yang sudah kita dengar pasti memberi kekuatan buat kita. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, persembahan, perpuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan melalui transfer ke rekening BCA seperti biasa dengan nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat kirimkan juga melalui transfer via OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR code yang ada di layar atau dikirimkan ke nomor akun 0817 9982 628. Jadi, untuk persembahan dan perpuluhan dapat dikirim dengan dua cara, yaitu melalui transfer ke rekening BCA seperti biasa atau transfer melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan untuk kita berkumpul di dalam gedung gereja. Oleh karena itu, ibadah dan seluruh kegiatan gereja dilakukan secara online. Ibadah pada tanggal 31 Oktober dan 1 November kita lakukan juga secara online, disiarkan melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Mulai dapat diakses pada hari Sabtu
pukul 17 WIB. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Sivera Setiawati dari Semarang. Doa jemaat Rabu online secara rutin dilakukan setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Doa ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password Zoom dan juga link YouTube akan diinfokan melalui grup Kesan. Doa Fajar Senin online juga secara rutin kita lakukan pada setiap hari Senin pukul 5.30 WIB dini hari. Bapak Ibu, jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD dapat mengikutinya. Meeting ID dan password akan diinfokan melalui grup Kesan. Kesan online juga wajib dilakukan oleh setiap kesan. Masing-masing kesan, ayo jangan lupa untuk menjangkau jiwa. Jiwa baru yang dapat kita peroleh dan kita ajak bergabung di dalam pertemuan kesan online kita. Seperti yang dilakukan oleh 7 kesan teman-teman kita. Tetap menjangkau meskipun masa pandemi seperti ini. 7 kesan tersebut memberi laporan bahwa ada orang-orang baru yang ikut bergabung di dalam kesan online mereka. Apabila Bapak Ibu menghadapi kendala, dapat menghubungi penilik wilayah masing-masing. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Ibu Heni Song Keh Nio, istri dari Bapak Masri, kesan Pak Yohanes Buliana. Ibunda dari Ibu Devi Bapak Akong, kesan dari Pak Naftali, pada hari Minggu 18 Oktober 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 19 Oktober 2020. Segenap keluarga Masa Depan Cerah turut berduka bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya kasih dan penghiburan dari Allah Bapa ada bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Ibu Sri Adiningsih, ibunda dari Ibu Endah Bapak Stefanus Koco, kesan dari Bapak Eka Ibu Liu, pada hari Minggu 18 Oktober 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 19 Oktober 2020. Segenap keluarga Masa Depan Cerah turut berduka. Kami percaya penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berita keluarga. Telah lahir Gracia Chelsea Fu, anak dari pasangan Bapak Anugrah Saron Fu dan Ibu Elsa Febrianti Wijaya, pada hari Jumat 23 Oktober 2020. Segenap keluarga Masa Depan Cerah turut bersukacita atas kelahiran putri pertamanya. Kembali kami mengingatkan untuk seluruh jemaat untuk tetap tinggal di rumah, melakukan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sangat diberkati melalui ibadah yang boleh kita nikmati hari ini. Kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan saya berdoa kiranya sepanjang minggu yang akan kita jalani, penyertaan, berkat, dan tuntunan Tuhan kita alami, sehingga sepanjang minggu ini, apapun yang kita kerjakan, ada dalam berkat Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang daripada Allah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan bekerja di dalam hati kami. Lewat ibadah yang telah kami ikuti, kami bersyukur Tuhan buat pengurapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Dan kami percaya kami telah menerima berkat yang daripada Allah, yang memampukan kami untuk hidup berkemenangan sepanjang minggu ini. Itu sebabnya di akhir ibadah ini Bapa, hamba berdoa kiranya setiap kami
boleh menerima berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai kami sepanjang hari-hari akan kami jalani, sehingga semua yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati dan buat itu berhasil. Tuhan sertai dan lindungi kami dari segala wabah penyakit, dari segala yang jahat. Dan Engkau yang memenuhi hati kami dengan damai dan sukacita yang daripada Allah. Kami percaya kami akan mengalami terobosan dan mujizat Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.